Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa kaifa halukum ayyuhat tulab wa talibat Allah wa iyyakum jami'an. Al yaum darsuna al hadis. Amma ba'du, fa kaifa halukum ayyuhat tulab wa talibat Allah wa iyyakum. Al yaum darsuna al hadis, natakalam an bab hadil khamri. Hari ini membahas tentang hukum had untuk orang yang minum khamr. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syaribal khamra. Jadi didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang telah minum khamr. Fajaladahu bi jaridatin nahwa arba'in. Maka kemudian beliau mencambuknya dengan jaridah, dengan pelepah kurma sebanyak 40 kali cambukan. Qala wa fa'alahu Abu Bakrin. Berkata Anas bin Malik, dan Abu Bakar As-Siddiq juga melakukannya ketika beliau menjadi khalifah. Falamma kana Umar istasyaron nas. Adapun pada zaman Khalifah Umar, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Faqala Abdurrahman bin Auf. Maka berkata Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umar, akhafu al-khududi samanuna. Hukuman hudud paling ringan yaitu cambukan sebanyak 80 kali. Fa'amara bihi Umar radhiyallahu anhu. Maka kemudian Khalifah Umar memerintahkan untuk pemabuk dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Al-khamru muharramun bil kitab was sunnah wal ijma'. Ya, khamar ya, tulab atau libat, hukumnya haram berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Al-ayah. Qauluhu fajaladahu bijaridah. Maka beliau mencambuknya dengan pelepah daun kurma. Habis hadis Abi Hurairah, dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba. Faqala idribuhu. Qala faminna ad-darib biyadihi. Sebagian dari kami memukul dengan tangannya. Wadarib bina'lih. Sebagian dari sahabat memukul dengan sendalnya. Wadarib bisawbi. Sebagian dari sahabat memukul dengan bajunya. Falamma insarafa. Qala ba'dul qaum. Ketika sudah pergi yang dipukuli tadi pemabuknya, qala ba'dul qaum, sebagian orang mengatakan akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hakadha, jangan engkau ucapkan demikian. La tu'inu alaihi syaitan, janganlah kalian membantu setan. Rahu Ahmad wa Bukhari wa Abu Dawud.
Wa zada fi riwayatin thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi fa aqbalu alaihi yaqulun lahu ma ittaqaitallahu azza wa jalla ma ittaqaitallaha azza wa jalla ma khashita Allah jalla sana'u mastahyaita min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Setelah dipukul-pukul tadi ya, Rasulullah mengatakan kepada pemabuk tadi, engkau tidak bertakwa kepada Allah, engkau enggak takut kepada Allah, tidak malu kepada Allah. Kemudian dilepaskan pemabuk tadi. Qala An-Nawawi ajma'u ala al-iktifa bil jarid wan ni'al wal asahu jawazuhu bisauti. Ya, ajma'u, para sahabat sepakat memukul ya dengan jari pelepah kurma atau jendal atau apa boleh ya, dibolehkan dengan as-saut, dengan cambuk. Wasyada man qala huwa syartun. Qala al-hafidh wa tawassata ba'dul mutaakhirin fa ayyana as-saut lil mutamarridin. Maka para ulama mutaakhirin ya mengambil jalan pertengahan ya, boleh menggunakan cambuk bagi mutamarridin, bagi orang-orang yang pendurhaka, memang kebiasaan mabuk, durhaka, melampaui batas. Wa atrafus siyab wa ni'al lidu'afa. Adapun dipukul dengan sendal atau dengan baju itu untuk orang-orang yang lemah, mabuk tapi orangnya lemah. Waman adahum bihasabi ma yaliku bihim wa huwa muttajih intaha. Hadis asani an Abi Burdah Hani bin Niyar al-Balwa radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yujladu fawqa asyrati aswatin illa fi haddin min hududillah. La yujlad, tidak boleh mencambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali pada hukum had, dari hukum-hukum atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kalau mencambuk bukan hukum hudud, tidak boleh lebih dari 10 kali. Maka yang boleh lebih dari 10 kali adalah hukuman hudud. Istarafal ulama fil murad bil had fi hadal hadis. Para ulama berselisih tentang makna had pada hadis ini. Faqala ba'duhum al-murad bil haddi huna ma warada fihi minasyari' adadun minal jildi au uqubatun makhsusah. Ya, sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan had, kata had di sini ya, had ini hadun di sini maksudnya mawaroda fihi, itu hukuman yang ditetapkan syariat, berapa jumlah cambukannya, atau hukuman-hukuman khusus, misalkan apa, berzina ya dicambuk 100 kali, itu contoh had berupa cambukan. Wa qala ba'duhum al-murad bihi haqqullah. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan had di sini ya adalah hak Allah.
Qala Ibnu Qayyim al-murad bil hudud huna al-huquq allati hiya awamirullah wa nawahi. Qala fala yuzadu 'alal asri fi ta'dibat allati la tata'allaq bi maksiatin. Maka tidak ditambah, tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan pada sesuatu yang bukan merupakan kemaksiatan, ya, seperti ta'dib al-ab waladahu as-shaghir, bapak, ya, seorang bapak memukul anaknya, mendidik anaknya dengan pukulan, misalkan anaknya nakal, ya, dipukul, itu tidak boleh lebih dari 10 kali pukulan. Wa yahtamil qala al-hafidh wa yahtamil an yufarraq baina maratib al-ma'asi, maka dibedakan antara kemaksiatan, tingkatan-tingkatan kemaksiatan. Fama warada fihi takdir, adapun jika ada dalilnya berapa kali pukulan, la yuzadu alaihi, maka enggak boleh ditambah. Misalkan zina 100 kali pukulan, maka enggak boleh ditambah. Wahwal mustasna fil asal wa ma lam yarid fihi takdir. Fa in kanat kabirah, namun jika merupakan perbuatan dosa yang besar, ya, jazat az-ziyadah fihi, ya, boleh ditambah pukulannya. Fa utliqa alaihi ismul haddi kama fil ayat al-musyar ilaiha wa tahaqa bil mustasna. Wa in kanat shaghira, adapun jika perbuatan kecil, kesalahan kecil, bahwa al-maksud biman i'aziyadah, maka tidak boleh lebih dipukul lebih dari 10 kali kalau itu adalah perbuatan kesalahan yang kecil. Kemudian tambahan tatimah, at-ta'ziru yakunu bid-darbi, ya, hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam syariat. At-ta'zir, hukuman ta'zir yakunu bid-darbi, terkadang dengan pukulan, wal habas, kadang dengan dipenjara, wal hajri, wa taubih fi kulli maksiatin la hadda fiha, pada setiap maksiat yang tidak ada ketentuannya atau batasan hukumnya dalam syariat. Kemudian akan disebutkan di sini beberapa contoh, ya, perbuatan maksiat yang tidak disebutkan hukumannya, ditentukan hukumannya dalam syariat. Wa anin Nu'man bin Bashir annahu rafa'a ilaihi rajulun ghasya jariyata imra'atahu, ya, ada seorang laki-laki yang memperkosa budak perempuan milik istrinya. Faqala, ini Nu'man melaporkan, ya, ada seorang laki-laki yang memperkosa budak perempuan milik istrinya Nu'man. Faqala, berkata Nu'man, al-aqdiyanna fiha biqada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan aku laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hukum dengan hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kanat ahhalat halaka jalatuka mi'ata jaldah. In kanat, kalau itu dihalalkan bagimu, maka engkau akan aku cambuk 100 kali. Wa in kana lam tuhil luhalaka rajamtuka, namun jika tidak halal,
maka aku rajam kamu. Jadi kalau pemilik budak tadi maafkanmu, maka engkau akan aku cambuk 100 kali. Namun jika pemilik budak tidak memaafkanmu, maka engkau akan aku rajam. Rawahul khamsah. Wa an Baz bin Hakim an abihi an jaddih anna nabiyya sallam habasa rajulan fi tuhmatin summa khala sabilahu. Bahwasanya Nabi sallam menahan atau memenjara seorang laki-laki karena tuduhan, kemudian beliau membebaskannya. Nah, demikian tolibat dan tulab ya. Silakan dibaca selanjutnya. Ini ada beberapa contoh hukuman-hukuman takzir ya. Ada pelaku liwat ya, bagaimana hukumannya. Ada yang dibakar, ada yang dijatuhkan dari tempat yang tinggi, kemudian dijatuhi batu di atasnya dan lain sebagainya. Ini semua merupakan hukuman-hukuman takzir. Naktafi bihada wa syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.